Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Endra. Saat ini saya bersama Bapak Ar-Rasyid, yakni peserta Kader SKPP Nasional 2020 perwakilan dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk itu, sebelum kita jauh berdiskusi mengenai pengawasan pemilu, alangkah baiknya Pak Ar-Rasyid memperkenalkan diri lebih dalam ya. Ya, Ya, silakan. ya. Perkenalkan, nama saya Al-Rasyid. Saya peserta SKPP yang dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang saya sedang mengikuti proses SKPP nasional di Bogor. Ya, mungkin itu. Iya. Gini. Jadi saya ingin bertanya nih Pak Rasyid. Ya, Bagaimana sih proses Pak Rasyid di SKPP Nasional 2020 sehingga terundang ke tingkat nasional untuk mengikuti pelatihan secara nasional. Saya ingin tahu nih bagaimana proses mulai dari pelatihan sistem daring. Itu kan ada sekitar 20 ribuan peserta yang mendaftar dan terseleksi untuk mengikuti sistem daring. Setelah itu diundang kembali di tingkat nasional. Sampai pelaksanaan sampai hari ini ya di tingkat nasional. Jadi mohon Bapak Rasyid bercerita agar kawan-kawan atau kader-kader di tahun berikutnya termotivasi nih. ya. Pengalaman saya ketika saya mengikuti SKPP daring online itu, saya melihat besian atau brosur dari internet. Lalu kemarin tuh dikasih besian sama teman saya, kamu ikut ini. Saya pikir ini apa, bingung juga saya. SKPP daring, apa itu SKPP daring? Lalu ketika saya tertarik, saya pun mulai mengikuti proses kegiatan SKPP daring itu. Kegiatannya kemarin itu ada tiga rangkap. Pertama, mengikuti administrasinya. Lalu yang kedua, mengikuti materi selama kegiatan daring itu. Yang awal ketika kegiatan pertama itu, saya melakukan pendaftaran bahkan verifikasi data, lalu mengikuti pembelajaran daring online dengan menonton video di YouTube. Lalu yang ketiga, mengikuti ujian atau post-test yang terakhir pada saat melakukan kegiatan SKPP daring itu. Nah, yang terhitung yang saya tahu pada Kabupaten Kota Waringin Timur yang di Kalteng, yang baru lulus itu cuma 2 orang, termasuk salah satunya saya. Ketika pada saat saya sudah lulus, saya diundang oleh Kabupaten Kota Waringin Timur yang bersama Bawaslu-nya diikutkan untuk kegiatan SKPP nasional. Ketika dihubungi, saya pun bingung, ada apa lagi ini? Padahal sudah ikut SKPP daring, dan kemarin pun juga sudah dikasih sertifikat untuk kegiatan SKPP daring yang online itu. Lalu ketika saya dihubungi dari pihak kabupaten, dan pihak kabupaten dihubungi oleh Bawaslu Provinsi untuk dikirim sebagai peserta terbaik dari Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengikuti kegiatan SKPP nasional yang sampai hari ini berkegiatan di Bogor. Kemarin tuh ketika dihubungi, saya pun bingung terkait kendala baik itu secara fisik dan keuangan saya. Dan ketika sudah mau dibicarakan sama pihak Bawaslu, ada juga solusi dari pihak Bawaslu bahwasanya kamu harus mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini penting untuk kegiatan pemilu dan pilkada yang akan datang. Lalu ketika pun saya dikirim dari provinsi ke sekarang, itu luar biasa perjalanannya. Banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama, teman. Kedua, materi-materi yang lebih tinggi terkait regulasi pemilu dan pilkada. Lalu apa itu Bawaslu, apa itu KPU, apa itu DKPP. Luar biasa teman-teman untuk kegiatan SKPP nasional. Ya, menarik nih. Sekarang saya pengen tahu nih, kira-kira apa sih trik dan atau tips untuk agar kita sebagai calon peserta, artinya itu selama proses seleksi agar kita lulus mengikuti proses seleksi itu, apa aja tips atau triknya? Ya, untuk tips dan trik untuk mengikuti kegiatan SKPP ini sampai ke tahap nasional, diawalilah dengan niat bahwasanya
bahwa saya mau ikut ini, awali dengan niat yang baik. Lalu ikuti proses itu, jangan sampai terhenti dan jangan sampai gugur. Ikuti saja proses itu. Dan ketika pada saat proses itu terus berjalan, kamu akan mencapai apa yang akan kamu dapat. Sekarang Bapak Rashid kan lagi mengikuti kegiatan pengkaderan pengawasan partisipatif pemilu tahun 2020, SKPP 2020 ya. Itu angkatan ketiga, gelombang ketiga. Kira-kira selama mengikuti proses yang ada, hal-hal apa yang didapatkan selama proses pengkaderan di Bogor ini, Bapak Rashid? Iya. Baik, mungkin untuk tingkat selama mengikuti kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif, baik itu dari tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat nasional, itu pertama dari segi materi, di situ kita akan banyak dapat mengetahui bagaimana sih kegiatan Bawaslu RI, apa saja yang dia kerjakan selama berjalannya proses kegiatan pemilu atau pilkada di tempat kita sekarang. Di tempat saya itu adanya pilkada terkait pemilihan bupati sama gubernur. Jadi saya tertarik bahwasanya ikut SKPP ini mampu dan tahu bagaimana sih regulasi terkait pemilu dan pilkada, bagaimana pengawasan terhadap peserta pemilu itu sendiri, dan bagaimana partisipasi masyarakat terkait akan pemilu dan pilkada, dan bagaimana kepedulian masyarakat terhadap daerahnya sendiri. Dan untuk kegiatan selama SKPP di Bogor ini, saya sangat sungguh luar biasa mengatakan bahwasanya kegiatan ini itu bisa mempertemukan dengan orang-orang hebat. Salah satunya dengan teman saya yang kemarin itu dari Kabupaten Muna, itu luar biasa. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat terkait akan daerah-daerahnya. Banyak juga teman-teman yang peduli akan bahwasanya pemilu itu penting. Banyak juga teman-teman yang peduli bahwasanya pilkada itu juga penting untuk kemajuan dan integritas, bahwasanya berdemokrasi itu baik untuk negara kita Indonesia. Luar biasa ya. Berarti bukan hanya sekedar materi tentang pengawasan pemilu, tentang penyelenggaraan pemilu yang didapatkan, ternyata ada hal-hal baru seperti pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan kabupaten ataupun provinsi yang ada di Indonesia yang tergabung pada kegiatan pengkaderan gelombang 3 ini ya. Ya. Nah, baik. Ini sangat menarik nih Pak Rashid. Selanjutnya itu Pak Rashid, kira-kira nih Pak Rashid, dari pengalaman yang ada, dari proses yang ada telah dilalui dengan baik ya Pak Rashid, penuh perjuangan juga ya Pak Rashid, penuh perjuangan. Kira-kira apa pesan ataupun motivasi untuk kader-kader selanjutnya atau kader SKPP tahun 2021? Ya. Mungkin untuk pesan dan pesan bahwasanya tanamkanlah pada diri Anda, terkhususnya kepada diri saya sendiri, bahwa pentingnya akan pemilu dan pilkada. Untuk pesan dan pesannya, ikutilah proses kader pengawasan partisipatif, bahwasanya itu penting untuk diri Anda sendiri, bahkan untuk intelektual Anda sendiri terkait akan pemilu dan pilkada. Anda bisa mengetahui terkait regulasi, bagaimana pemasangan spanduk bahwa masa kampanye itu harusnya seperti apa, tanggal kegiatannya itu seperti apa, dan bahwasanya nanti kan kita akan melaksanakan pemilu pada tanggal 9 Desember. Ya, itu puncak demokrasi untuk masyarakat berpartisipasi. Untuk pesan dan pesannya, ikutilah kegiatan ini, bahwasanya ini penting untuk negara Indonesia terkait pengawasan supaya pemilu kita berintegritas tinggi gitu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa ya motivasi dari Pak Rashid dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan para kader berikutnya bisa mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, sangat menarik ya. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada kali ini, kita salam Bawaslu dulu nih Pak Rashid. Ya. Salam Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, salam awasnya jangan lupa Pak Rashid. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.